Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapin Ardin, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah 2 Al-Ittifaqiyah Indralaya, sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2025 angkatan pertama LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Rabu 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MTS 2 Al-Ittifaqiyah. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 82 dengan materi pokok ku seimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Sekarang sebelum kita memulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Untuk memimpin doa, kita tunjuk Ananda Zuhri. Dipersilakan untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Baik anak-anak, kita absen terlebih dahulu ya. Farhan, Altan, Ilyas, Muhammad Dapa, Zuhri, Farizi, Dapa Al-Humam, Yusuf, Jasper Awan, Jaka, Said, Fajar, Raihan, Nizam, Maliki, Yuniardi, Atpin. Hadir semua ya? Alhamdulillah, tidak ada yang izin sakit maupun alpa. Sebelum kita memulai masuk ke materi kita ya. Nah, coba itu yang belum rapi itu. Yang dikeluarkan bajunya dimasukkan dulu. Biar rapi, biar disiplin. Ya, biasakan baju dimasukkan. Oke, cukup 1 menit, jangan lebih. Baik, silakan duduk lagi. Sudah rapi semua, peci, ya. Oke, sekarang duduknya harus tertib, bagus, rapi. Jangan tegang, ya, bawa santai, enjoy. Karena kita ini belajar dengan santai, ya, tidak tegang. Baik, materi kita minggu kemarin ada yang ingat tentang mad jaiz. Paham semua ya? Masih ingat semua ya? Mad jaiz. Oke. Itu yang minggu kemarin. Sekarang kita akan masuk materi pada hari ini ya, yaitu ku seimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah. Itu di layar ada ya, kita tampilkan tentang keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah. Baik, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, dengan belajar ini santri akan menjelaskan makna dan isi hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah ya, dan Mastaurid tentang perbandingan kehidupan dunia dan akhirat. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi pentingnya menyeimbangkan usaha dunia
dan ibadah sebagai bentuk tanggung jawab seorang muslim. Tujuan yang ketiga, menganalisis pesan-pesan moral dan spiritual dari hadis-hadis terkait keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang keempat, menunjukkan sikap hidup seimbang antara bekerja, berusaha, dan beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang terakhir, menerapkan nilai-nilai hadis dalam membuat perencanaan hidup yang mengutamakan akhirat tanpa mengabaikan tanggung jawab dunia. Ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk modal pembelajaran kita mengambil langkah-langkah, ya, problem based learning atau PBL disingkat. Ya, ada yang tahu apa itu? Berfokus pada masalah. Ya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video, ya. Video ini kisah, ya. Kisah Qarun. Silakan disaksikan sambil dicari hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pernahkah kita terpukau melihat gemerlap dunia hingga bertanya dalam hati, bagaimana rasanya memiliki segalanya? Pernahkah kita terlintas untuk mengukur kebahagiaan hanya dari banyaknya harta dan kemewahan? Jika ya, mari kita berhenti sejenak dan merenungi sebuah kisah yang telah Allah abadikan dalam Al-Quran. Kisah Qarun, seorang manusia yang memiliki segalanya, tetapi kehilangan semuanya dalam satu helaan napas. Qarun adalah simbol kesombongan. Seorang yang diberi kekayaan melimpah, hingga kunci gudang hartanya saja tak mampu diangkat oleh orang kuat. Hidupnya dipenuhi kemegahan, pujian, dan kekaguman. Tapi di balik kilauan emasnya, tersembunyi keangkuhan yang menantang kebesaran Allah. Ia berkata, ini adalah hasil usahaku sendiri. Namun apa yang terjadi ketika bumi berbicara dan keadilan Allah datang? Kisah ini cerita masa lalu. Ini adalah pelajaran besar bagi kita semua tentang bahaya kesombongan, ujian kekayaan, dan pentingnya rasa syukur kepada Allah. Jangan lewatkan kesempatan untuk menggali hikmah yang terkandung dalam kisah ini, karena ia adalah cermin kehidupan kita hari ini. Selamat datang di kisah Qarun, sebuah perjalanan penuh pelajaran yang akan menggugah hati, menggetarkan jiwa, dan mengingatkan kita bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan bismillah. Qarun adalah sepupu Nabi Musa yang pada awalnya dikenal dengan sebutan Al-Munawwar, karenanya yang indah saat membaca kitab Taurat. Namun setelah memiliki kekayaan yang melimpah, ia berubah menjadi sosok yang munafik, mirip dengan perilaku Samiri. Lebih dari itu, Qarun menunjukkan kesombongannya secara terang-terangan. Salah satu wujudnya adalah dengan mengenakan pakaian yang menjulur hingga sehasta untuk dari kaumnya. Menurut tafsir Ibnu Katsir dan sejumlah ulama lainnya, Qarun memiliki hubungan kekerabatan. Ia disebut sebagai sepupu Nabi Musa, putra dari saudara laki-laki ayah Musa. Berdasarkan penelusuran, ayah Nabi Musa adalah Imran, dan ayah Qarun kemungkinan adalah saudara kandung Imran, meskipun namanya tidak disebutkan secara jelas dalam riwayat. Beberapa orang dari kaumnya telah menasihati Qarun untuk tidak bersikap sombong atas apa yang dimilikinya dan tidak merendahkan orang lain. Mereka mengingatkannya untuk mengejar pahala dari Allah dan mempersiapkan kehidupan akhirat, tanpa melupakan urusan duniawi yang halal dan dapat dinikmati selama masih diperbolehkan. Selain itu, mereka mendorongnya untuk berbuat baik kepada sesama, sebagaimana Allah telah melimpahkan kebaikan kepadanya. Mereka juga memperingatkannya agar tidak menyakiti orang lain atau melawan perintah Allah, karena jika ia melakukannya, Allah dapat menghukumnya dan mencabut segala karunia yang diberikannya. Namun Qarun menanggapi nasihat yang lembut dan bernilai itu dengan kesombongan. Dengan penuh keangkuhan ia berkata, sebagaimana dikatakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran,
Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta, itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Maksudnya, Qarun tidak menanggapi nasihat kaumnya, lupa diri dan tetap melupakan karunia Allah kepadanya. Dengan penuh kesombongan, dia berkata, sesungguhnya aku diberi harta yang banyak ini semata-mata karena ilmu dan kemampuan yang ada padaku. Tidak ada jasa siapapun atas perolehanku itu. Semua karena kumpulkan harta. Demikian jawab Qarun. Tidakkah dia tahu dan sadar bahwa Allah telah membinasakan umat-umat yang tidak jauh dari masanya, yakni sebelum Qarun, yang lebih kuat. Baik, dari kisah Qarun tadi, coba siapa yang bisa mengambil hikmah atau menyimpulkan dari kisah Qarun tadi? Coba, ada yang bisa? Sedikit, tidak perlu banyak. 1 atau 2. Silakan yang bisa menyimpulkan. Qarun itu orang yang kaya, kaya raya, hartanya banyak, ya. Kunci gudangnya itu hampir 2 gudang sampai 3 gudang, kuncinya saja, ya. Tapi Qarun itu orang yang sombong, ya. Ibadahnya tidak pernah beribadah, ya. Itu berarti Qarun itu tidak antara dunia dengan akhirat. Oke, ya. Baik, sekarang Ustadz akan membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok, ya. Dengan waktu 2 menit, silakan untuk mengatur kelompoknya. Silakan. Masing-masing kelompok 4 orang. Baik, sudah terbentuk kelompoknya. Sekarang Ustadz akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik atau lembar kerja santri. Nanti dimusyawarahkan, didiskusikan, ya. Nanti hasilnya akan disampaikan masing-masing kelompok di depan kelas. Baik, sebelum diskusi, Ustadz akan membacakan materi kita tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Baik, yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al lil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahmatan li min kulli syarr. Hadis riwayat Muslim. Ya, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang ke sana tempat kembaliku, serta jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebesaranku dari kejahatan." Hadis riwayat Muslim. Adapun maknanya di sini kita ambil 2. Yang pertama, ya, Islam mendorong umatnya untuk kuat fisik, ekonomi dan spiritual, ya. Jadi kita itu dituntut untuk kaya, ya, ekonomi yang mapan, tapi harus kuat agama, ya, kuat ibadah, ya. Kaya ahli ibadah, itu kita. Yang kedua, makna hadis di atas, kekuatan duniawi, ya, atau usaha dunia itu harus sejalan dengan kekuatan iman atau ibadah. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dari Mustaurid. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibaca, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Qolaisun.
Qala sami'tu mustawridan. Akhobani Fihri. Yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi mad dunya fil akhirah illa misluma yaj'alu ahadukum isba'ahu hazi wa asyara Yahya bis sababati fil yammi falyanzuri bimatarji. Hadis riwayat Muslim dari Mustawrid, yang artinya telah menceritakan kepada kami Qais berkata, aku mendengar Mustawrid salah seorang dari Bani Fihri berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidaklah dunia dan akhirat kecuali seperti sesuatu yang dijadikan oleh jari. Salah seorang dari kalian, Yahya, berisyarat dengan jari telunjuk di laut, maka perhatikanlah apa yang dibawa. Hadis riwayat Muslim. Adapun hikmah yang kita ambil dari hadis ini, pertama, dunia ini sangat kecil dibandingkan dengan akhirat. Ya, ibarat tadi kita mencelupkan jari kita ke lautan, terus kita tarik lagi. Nah, itu gambarannya. Ya, telunjuk ini dunia, akhirat itu lautan. Yang kedua, jangan terlalu terikat pada dunia. Fokus utama tetap akhirat. Tempat kembali kita di akhirat. Dunia itu hanya sebentar, ya. Baik. Nah, ada 3 makna yang bisa kita simpulkan dari keseimbangan dunia dan akhirat. Yang pertama, coba Ilyas dibaca. Dunia adalah tempat berasal, akhirat tempat pembalasan. Dunia perlu diupayakan, pendidikan, pekerjaan, ekonomi. Akhirat perlu dipersiapkan, ibadah, amal soleh, akhlak mulia. Oke, ya. Jadi kalau kita berbicara masalah dunia itu, kita harus bekerja keras. Ekonomi kita harus mapan, harus lebih kuat. Namun jangan lupa ibadah kita harus lebih kuat lagi, lebih mantap lagi. Jadi seimbang. Ya, jangan sampai kita ngejar dunia, ya, namun akhirat terlupakan. Atau sebaliknya, ngejar akhirat, ya, beribadah terus, ya, tapi dunia dilupakan. Tidak seimbang, ya. Baik, langkah selanjutnya. Oke, dari yang Ustaz uraikan tadi, sekarang kembali ke LKPD yang telah dibagikan tadi, ya. Nah, dari LKPD itu bisa didiskusikan, ya, dengan menjawab setuju dengan tidak setuju. Nah, silakan dicontreng, dimusyawarahkan dulu, didiskusikan dulu. Baik anak-anak, ya. Tadi sudah dimusyawarahkan antara kelompok masing-masing tentang LKPD. Sekarang waktunya penyajian hasil kerja, artinya penyampaian hasil musyawarah Ananda, ya. Kita mulai dari kelompok pertama. Yang ini. Silakan maju ke depan semuanya. 1 orang untuk menyampaikan hasil. Yang lain cukup mendampingi. Oke. Kami dari kelompok pertama akan menyampaikan hasil yang kami diskusikan tadi. 1, setuju. 2, setuju. 3, setuju. 4, tidak setuju. 5, setuju. 6, tidak setuju. 7, setuju. 8, tidak setuju. 9 tidak setuju dan 10 setuju. Baik. Ada yang mengkritik? Oke, kelompok 2.
Maaf Ustadz, karena sepemahaman kami ini kurang pas. Oke, coba diuraikan. Karena seorang muslim hanya boleh fokus pada kehidupan akhirat dan tidak perlu bekerja keras di dunia. Menurut kami ini tidak setuju. Tidak setuju. Tadi menjawab? Setuju Ustadz. Oke. Gimana tanggapannya? Oh, mungkin kami salah paham. Terima kasih atas masukannya. Berarti dijawab? Berarti kami akan mengubahnya ke tidak setuju. Oke, tidak setuju. Yang lain tidak ada? Tidak ada? Oke, habis. Silakan duduk untuk kelompok pertama. Sekarang penyampaian hasil musyawarah dari kelompok 2. Silakan. Satu orang untuk menyampaikan, yang lain mendampingi. Yang menyampaikan di tengah-tengah. Oke. Kang ini. Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1 tidak setuju, nomor 2 setuju, nomor 3 setuju, nomor 4 setuju, nomor 5 tidak setuju, nomor 6 setuju, nomor 7 setuju, nomor 8 tidak setuju, nomor 9 setuju, nomor 10 tidak setuju. Oke, yang lain ada tanggapan? Ada kritikan? Tidak ada? Berarti benar semua. Oke, silakan. Kita panggil kelompok ketiga, silakan untuk maju ke depan. Satu orang menyampaikan. Yang menyampaikan di tengah. Ambil barisan di tengah. Di tengah, yang menyampaikan di tengah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan diskusi kami. 1. Tidak setuju. 2. Setuju. 3. Setuju. 4. Tidak setuju. 5. Setuju. 6. Setuju. 7. Setuju. 8. Setuju. 9. Tidak setuju. 10. Setuju. Ada tanggapan, ada yang lain? Tidak ada? Berarti benar semua. Silakan duduk kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir. Silakan maju ke depan. Kelompok keempat. Yang menyampaikan di barisan tengah. Oke. Silakan. Di barisan tengah. Oke. Nomor 1 tidak setuju, 2 setuju, 3 setuju, 4 tidak setuju, 5 setuju, 6 setuju, 7 tidak setuju, 8 setuju, 9 setuju, dan 10 setuju. Oke, tidak ada tanggapan? Baik. Berarti benar semua. Silakan untuk duduk ke tempatnya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke kegiatan terakhir penutup ya. Ada kesimpulan dari materi kita. Di sini Ustadz buat ada 5 kesimpulan dari hadis yang pertama ya. Yaitu yang pertama, menjadikan agama sebagai pegangan dalam bertindak. Yang kedua, menjadikan segala urusan dunia sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melaksanakan amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kehidupan akhirat. Yang keempat, menjadikan hidup ini selalu bermanfaat dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, kehidupan kita menjadi husnul khotimah ya. Dan hikmah dari hadis yang kedua adalah dunia ini sangat sedikit, kecil dan sementara. Yang kekal itu hanya kehidupan akhirat. Itu kesimpulan kita pada kesempatan ini. Kemudian untuk materi minggu depan ya, kita akan membahas tentang kurai kehidupan akhirat dengan menjalani gaya hidup yang hedonis dan konsumtif. Itu materi minggu depan ya.
Silakan dicari materi-materinya ya, dibuka buku-bukunya, cari referensi ya, mungkin dari Google ya, dari AI kalau zaman sekarang ini. Banyak untuk dijadikan rujukan sebagai bahan-bahan materi kita. Ya, baik. Bagaimana hari ini? Apakah semangat? Bisa dipahami materi kita? Tentang keseimbangan dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah. Baik, kalau sudah paham semua, ya kita tutup dengan doa. Untuk berdoa kita serahkan lagi ke Ananda Zuhri. Silakan maju ke depan. Baiklah teman-teman, untuk menutup kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kembali. Wahid isnani salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, dengan mengucapkan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.